Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wala aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ikhwati wa akhawati rahimani rahimakumullah. Insyaallah pada sore hari ini kita lanjutkan kajian kitab Mukhtasar Tadhkiratus Sami wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Pada hari ini insyaallah kita akan bahas pembahasan yang ketiga, Fadlul Ilmi wal Ulama, keutamaan ilmu dan para ulama, minal athari wa aqwalis salaf, yang bersumber dari athar, dari perkataan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa aqwalis salaf, dan perkataan para ulama-ulama terdahulu. Tentu sebagaimana yang kita jelaskan, ilmu memiliki keutamaan yang sangat-sangat banyak. Kemudian para ulama memiliki keistimewaan dan keutamaan yang begitu banyak. Telah disebutkan dalam hadis, disebutkan dalam ayat atau dalam Al-Quran, dan insyaAllah pada hari ini kita akan sebutkan sebagai penguat, yaitu dari athar para sahabat dan perkataan para ulama. Yang pertama adalah perkataan sahabat yang mulia, khalifah yang keempat, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kafa bil ilmi syarafan, cukuplah kemuliaan bagi ilmu, an yadda'iyahu man la yuhsinuhu, orang-orang yang tidak menguasainya, orang-orang yang tidak berilmu, yadda'iyahu, mengaku-ngaku memiliki ilmu, wa yafraha bihi idza nusiba ilaihi, ia merasa bangga, merasa senang, idza nusiba ilaihi, apabila disandarkan atau dinisbatkan ilmu tersebut kepadanya, walaupun ia adalah orang jahil. Tidak ada orang di dunia ini yang mau disebut jahil. Bahkan orang bodoh pun tidak mau disebut jahil, bodoh. Jadi cukuplah kemuliaan bagi ilmu itu bahwasanya orang-orang yang tidak berilmu ngaku-ngaku sebagai orang yang berilmu, ngaku-ngaku pintar. Jadi mereka ngaku pintar, tidak ada yang mau dikatakan sebagai orang bodoh. Wa yafraha bihi idza nusiba ilaihi, dan ia merasa bangga, dia senang jika ilmu itu dinisbatkan kepadanya. Oh, si A ahli fikih, oh si A orangnya cerdas, oh si A orangnya pintar. Jadi siapapun ia, entah dia orang cerdas, entah dia orang bodoh, bahkan orang yang super bodoh atau jahil murakab, tidak mau dikatakan jahil, tidak mau dikatakan bodoh. Dia bangga, dia akan senang kalau dikatakan sebagai orang yang berilmu. Wa kafa bil jahli dhamman, dan cukuplah merupakan kehinaan bagi kejahilan. Jadi cukuplah sebuah kehinaan bagi kejahilan, an yatabarra'a minhu man huwa fi, orang yang jahil
berlepas diri dari kebodohan. Jadi cukuplah sebagai kehinaan bagi kejahilan itu bahwasanya tidak ada satupun orang yang ingin disebut sebagai orang bodoh atau disebut sebagai orang yang jahil. Bahkan orang jahil pun tidak mau disebut orang jahil. Paham? Oleh karena itu, kalau kalian ingin disebut sebagai orang cerdas, orang pintar, orang ahli ilmu, seorang alim, seorang ulama, maka menuntutlah ilmu supaya kalian menjadi orang yang mulia. Kemudian yang kedua, waqala ba'dus salafi, dan sebagian ulama salaf, ulama terdahulu mengatakan khairul mawahibil aqlu, sebaik-baik karunia, sebaik-baik nikmat yang Allah berikan kepada manusia al-aqlu, kecerdasan, pemahaman atau ilmu. Jadi di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita selain nikmat iman dan Islam, yang paling baik adalah nikmat ilmu. Wa syarrul masaibi al-jahlu, dan seburuk sejelek-jelek musibah, bencana yang Allah timpakan bagi seorang manusia adalah kejahilan atau kebodohan. Mungkin kita ditimpa dengan bencana, ada yang berupa penyakit, ada yang berupa longsor, atau kalau sekarang ini terjadi apa? Banjir di mana-mana, atau apapun jenis penyakit, apapun jenis musibah dan bencana yang kita hadapi, maka lebih buruk dari kejahilan. Kalau seandainya Allah menguji kita dengan penyakit, ada hikmah di balik itu. Allah menghapuskan dosa-dosa kita atau mengangkat derajat kita, menambah pahala kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala misalkan menguji kita dengan bencana berupa kehilangan harta benda, kehilangan anak, atau kehilangan harta yang kita sayangi, itu masih ada kebaikan di balik itu. Apa kebaikannya? Dengan hilangnya, dengan rusaknya harta yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki, Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita jika kita bersabar, atau Allah akan memberikan kita pahala jika kita bersabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di balik musibah-musibah tersebut ada kebaikan. Tapi kalau kejahilan, bodoh, kita bisa tidak bersabar? Oh, saya bersabar, saya bersyukur diberikan kejahilan, saya bersyukur diberikan kebodohan. Ada tidak orang yang seperti itu? Tidak ada. Orang bodoh pun tidak mau dikatakan bodoh. Nah, makanya apa yang dikatakan ini sangatlah penting, sangat menarik. Apa katanya? Segala keburukan, segala musibah yang ada, yang kita rasakan, itu tidak jauh lebih besar dari musibah jahil. Apapun yang kita alami, entah misalkan penyakit apapun yang kita derita, Allah menguji kita dengan berbagai macam. Kalau kita bersabar, Allah mengangkat derajat kita, Allah menambahkan pahala kita, Allah menghapus dosa-dosa kita. Memang musibah, tapi di balik itu banyak tersimpan kebaikan. Makanya jangan sampai, oh saya tidak apa-apa jahil, tidak apa-apa saya bodoh, saya tidak mau serius belajar, saya tidak ingin sungguh-sungguh dalam belajar, tidak apa-apa saya bodoh, yang penting nanti saya punya
pekerjaan, yang penting nanti saya kaya raya. Ini termasuk musibah yang sangat besar. Ingin mempertahankan kejahilan dan kebodohan, ini termasuk musibah. Jadi jangan anggap bahwasanya musibah terbesar kalian adalah karena kalian miskin, karena kalian dari keluarga yang tidak mampu, atau karena kalian diberikan kekurangan dalam fisik. Jadi jangan anggap itu musibah besar. Musibah terbesar itu adalah jika pemahaman kita dalam urusan agama nol. Jika kita tidak faham, jika kita tidak mempelajari ilmu agama, ini adalah musibah terbesar. Maka kalian harus bersyukur ketika kalian dititipkan di pesantren oleh orang tua kalian, kemudian diberikan pesangon, maka kalian harus bersyukur karena orang tua kalian ingin kalian terbebas dari musibah yang paling besar di muka bumi ini, yaitu kejahilan. Nah, saya rasa semoga apa yang disampaikan oleh salah satu ulama ini sebagai motivasi kita untuk jangan bermalas-malas dalam belajar. Bagaimana kita berusaha menyingkirkan kejahilan, bagaimana kita menyingkirkan kebodohan yang ada di kepala kita, sehingga kita termasuk orang alim, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa-siapa yang Allah inginkan kebaikan, yang Allah ridai, yang Allah cintai, yang Allah selamatkan kelak di akhirat, maka Allah akan memberikan ia pemahaman dalam urusan agama. Maka berbahagilah orang-orang yang telah diberikan pemahaman, kemudahan dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkataan yang ketiga, waqala Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah. Abu Muslim Al-Khawlani telah berkata, al-ulama'u fil ardi mithlun nujum fis sama'. Para ulama kedudukannya di muka bumi ini seperti kedudukan bintang-bintang di langit. Langit tanpa bintang bagus enggak? Tidak akan kelihatan. Jadi bintang, langit tanpa bintang-bintang tidak akan kelihatan. Dia akan suram, hitam, gelap. Tapi dengan adanya bintang-bintang, langit itu akan kelihatan. Akan terlihat indah. Nah, keberadaan para ulama di muka bumi ini itu diibaratkan oleh Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah, itu laksana bintang-bintang yang ada di langitan. Idza badat linnasi ihtadau biha. Apabila bintang-bintang tersebut menampakkan dirinya bagi manusia, ihtadau biha, maka manusia bisa menjadikan bintang tersebut sebagai petunjuk. Jadi kalau orang Badui ingin perjalanan jauh dari satu negara ke negara lain, mereka menjadikan bintang sebagai penunjuk arah. Oh, kalau misalkan yang tahu saja, kalau kita tidak tahu ya, jadi mereka tahu, oh ini arah kanan, oh ini ke selatan, oh ini ke utara. Oh kalau utara berarti negara ini. Nah, mereka faham. Ahli perbintangan. Jadi mereka faham, oh bintang ini berarti posisinya di sini, berarti ini negara ini. Mereka faham. Makanya kalau bintang itu kelihatan, maka manusia bisa menjadikan bintang tersebut sebagai petunjuk. Wa idza khafiyat takhayyaru. Kalau bintang tersebut tersembunyi, tidak kelihatan, tidak tampak, tahayyaru, maka manusia kebingungan. Maka mereka tidak akan tahu arah lagi. Kalau seandainya misalkan di tengah perjalanan bintang-bintang itu hilang karena mendung, karena gelap, mereka akan kebingungan. Kita mau kemana ini? Mau ke kanan apa mau ke kiri? Mau ke depan atau kemana? Mereka bingung karena sudah tidak ada bintang, karena sudah tidak tampak lagi. Mereka akan kebingungan. Begitu juga para ulama.
Kalau seandainya tidak ada para ulama di muka bumi ini, di tengah-tengah masyarakat, mereka akan kebingungan kepada siapa mereka akan bertanya tentang urusan agama mereka. Bagaimana cara sholat? Kalau tidak ada ulama, siapa yang akan menjelaskan mereka? Tidak ada. Siapa yang akan menjelaskan tentang puasa, tentang zakat, tentang haji? Siapa yang akan menjelaskan, mengajarkan kepada mereka kalau tidak ada ulama? Kemudian siapa yang akan menjelaskan kepada mereka tentang muamalah, tentang jual beli, dan urusan-urusan agama maupun urusan dunia. Kalau tidak ada ulama di tengah-tengah masyarakat, maka masyarakat tersebut akan menjadi masyarakat yang kacau balau. Kenapa? Tidak ada yang nahi mungkar, tidak ada yang akan melarang mereka dari perbuatan keji, dari perbuatan maksiat. Tidak ada yang memerintahkan mereka untuk berbuat baik. Kalau tidak ada ulama di tengah-tengah masyarakat, tidak ada yang mengajak kepada kebaikan. Oh, ini kebaikan, silahkan lakukan. Ini keburukan, silahkan tinggalkan. Tidak ada. Makanya apa yang dikatakan oleh Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah sangatlah benar, tepat. Jadi ulama itu ibaratnya seperti bintang-bintang yang ada di langit. Jika bintang tersebut tersembunyi, tidak tampak, maka manusia yang menjadikan bintang sebagai petunjuk mereka akan kebingungan. Begitu juga kalau seandainya manusia tidak ada ulama yang tinggal di tengah-tengah mereka, mereka akan kebingungan. Ingin tanya tentang sholat, tidak ada orang. Mereka tidak paham bagaimana cara sholat. Kalau ingin tanya tentang wudhu, tentang puasa, tentang jual beli, tentang urusan apapun, mereka akan kebingungan. Makanya kita bersyukur ada ulama di tengah-tengah kita. Bukan hanya bersyukur, bagaimana caranya kita juga menuntut mengambil ilmu dari ulama tersebut sehingga kelak kita menjadi bintang sebagai pengganti mereka. Bukan hanya mengandalkan 1-2 ulama, kalian juga harus menjadi bintang. Kalaupun tidak menjadi bintang di tengah masyarakat, paling tidak kalian menjadi bintang di tengah keluarga kalian. Di tengah-tengah keluarga kalian. Menjadi bintang bagi anak-anak kalian. Kalau seorang ibu yang tidak paham agama, bagaimana dia akan menunjukkan, mengarahkan anaknya, nak sholat, nak jangan lakukan ini, nak jangan kerjakan ini dilarang. Kalau ibu sebagai madrasah, kan ibu itu diibaratkan al-ummu madrasatun, ibu itu adalah madrasah. Apa artinya madrasah? Di mana anakmu di situ belajar. Anakmu bisa belajar, anakmu bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk dari ibunya. Karena yang paling dekat dengan anak itu siapa? Ibunya. Jadi anak itu dididik dari kecil sampai dia besar, dia lebih dekat dengan ibunya. Kalau bapaknya kerja, cari ma'isyah, cari uang untuk nafkah anak dan istrinya, makanya ibu itu harus menjadi madrasah tulen. Jangan menjadi pasar, tapi menjadi madrasah. Dan ingin menjadi madrasah ya harus lengkap. Perangkatnya harus lengkap. Ada kepala sekolah, ada guru matematika, ada guru fisika, ada guru akidah, ada guru tauhid, ada guru fikih, ada guru semua. Jadi kalian ketika anak kalian butuh hitung-hitungan, kalian bisa ajar. Ketika anak kalian ingin mengetahui tentang agama, kalian bisa ajar yang dasar-dasar. Jadi kalian harus semangat belajar sehingga kalian siap menjadi madrasah bagi anak-anak kalian, siap menjadi bintang di dalam keluarga kalian. Kemudian yang keempat, waqala Abul Aswad Ad-Du'ali, telah berkata Abul Aswad Ad-Du'ali rahimahullahu ta'ala, laisa syai'un a'azzu minal ilmi. Tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia dari ilmu. Jadi tidak ada sesuatu yang lebih mulia dari ilmu. Tidak ada yang lebih mulia dari ilmu. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah,
apapun yang kalian inginkan di dunia ini butuh ilmu. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilm. Kalau kalian butuh dunia, kalau kalian ingin dunia, maka hendaklah kalian berilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilm. Kalau kalian ingin akhirat, masuk surga, maka kalian harus nuntut ilmu. Makanya tidak ada sesuatu yang lebih mulia, yang paling mulia selain ilmu. Kebutuhan dunia kita harus dengan ilmu. Kebutuhan akhirat juga dengan ilmu. Ingin memegang sebuah jabatan, kedudukan juga harus punya ilmu. Tidak mungkin memberikan jabatan atau memberikan kedudukan atau pimpinan kalau orang jahil. Harus orang-orang yang berilmu. Makanya orang yang berilmu, ilmu itu adalah sesuatu yang paling berharga dan yang paling mulia. Al-muluku hukamun 'alan nas. Raja-raja itu penguasa bagi manusia. Presiden, bupati, gubernur, raja-raja, mereka ini penguasa bagi manusia. Wal ulama'u hukamun 'alal muluk. Dan ulama itu penguasa, raja bagi para raja. Tapi kalau sekarang ini terbalik. Mohon maaf, kadang banyak orang-orang yang mengatasnamakan ilmu atau menyebut dirinya sebagai ahli ilmu, entah itu kiai, yang mereka mengalah, menunduk atau merendahkan diri di hadapan para raja, para penguasa. Sehingga dia menghinakan dirinya, menghinakan ilmunya demi mendapatkan harta atau demi mendapatkan uang. Kalau zaman dulu raja-raja itu tunduk kepada para ulama. Dikisahkan, jadi Harun ar-Rasyid ingin memanggil seorang ulama untuk mengajarkan anaknya. Khalifah Harun ar-Rasyid yang dikenal cerdas, kemudian tegas, ingin memanggil ulama untuk mengajar anak-anaknya. Kemudian apa kata ulama itu? Saya tidak mau menghinakan ilmu Allah. Kalau dia butuh, datang ke sini. Duduk sebagaimana manusia biasa. Duduk sebagaimana orang-orang biasa. Kalau dia butuh ilmu, silahkan duduk di sini. Saya tidak ingin menghinakan ilmu Allah dengan mendatangi mereka. Kalau mereka butuh, silahkan datang ke masjid untuk duduk. Faham? Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang mendatangi. Dikisahkan tentang kisah Imam Malik dan Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i masih muda, dia ingin belajar kepada Imam Malik yang berada di kota Madinah. Kemudian beliau mendatangi gubernur kota Mekah. Dia datangi, kemudian minta surat pengantar kepada gubernur kota Madinah supaya diizinkan atau diantar untuk bertemu dengan Imam Malik dan belajar sama Imam Malik. Jadi Imam Syafi'i masih muda, datang kepada siapa? Gubernur Mekah, minta surat pengantar untuk dibawa ke gubernur Madinah. Nanti dalam perintah itu gubernur Madinah mengantar Imam Syafi'i muda menuju Imam Malik. Kemudian Imam Syafi'i datang ke kota Madinah. Kemudian menyerahkan surat gubernur Mekah ke kota ke gubernur Madinah. Apa kata gubernur Madinah? Wahai anak muda, kalau seandainya saya berjalan dari Madinah ke kota Mekah tanpa alas kaki, itu jauh lebih mudah bagi saya daripada saya mengetuk pintunya Imam Malik. Karena Imam Malik memiliki pengaruh. Imam Ahlul Hijrah, Imam kota Madinah. Lebih gampang, lebih mudah bagi saya. Bagaimana jauhnya kota Mekah dan Madinah? Itu perjalanan kalau pakai bis, kalau pagi nyampenya maghrib. Jauh sekali. Dan itu pun dengan kecepatan yang tinggi. Lebih ringan bagi saya ketimbang saya mengetuk. Karena mereka segan.
Mereka takut, berwibawa. Akhirnya datanglah, karena ini adalah utusan atau surat dari kota Mekah, gubernur kota Mekah, akhirnya Imam Syafi'i dibawa oleh gubernur kota Madinah untuk menuju Imam Malik. Diketuklah pintunya. Setelah ketuk pintu, salam, keluarlah budak Imam Malik yang hitam keluar. Ada apa? Kemudian budak tersebut mengatakan, kalau Anda punya pertanyaan, silahkan tulis dalam kertas, kemudian nanti akan tunggu jawabannya. Nah, jadi budak tersebut bertanya, menyampaikan bahwasanya ada tamu kepada Imam Malik. Kemudian Imam Malik berkata kepada budak, sampaikan kepada tamu tersebut, kalau dia butuh sesuatu, silahkan tulis, nanti saya jawab. Atau kalau dia ingin mendengarkan hadis, kan dia tahu jadwal saya nanti ke masjid. Ada jadwal saya ke masjid. Nah, akhirnya baliklah budak tersebut bertemu gubernur Madinah sama Imam Syafi'i. Kemudian begini, dia sampaikan apa yang dikatakan oleh Imam Malik. Kemudian gubernur tersebut mengatakan, ini saya gubernur Madinah, bawa surat dari gubernur Mekah ingin bertemu dengan Anda. Akhirnya barulah Imam Malik keluar dan menemui gubernur tersebut. Jadi dulu para ulama itu memiliki wibawa yang kuat karena mereka menjaga wibawa mereka, tidak memperjualbelikan ayat, tidak memperjualbelikan ilmu. Paham? Mereka siapa yang mau belajar, bahkan anak khalifah yang ingin belajar silahkan datang. Seperti itu. Makanya di sini disebutkan laisa syai'un azzu minal ilm, tidak ada yang lebih mulia, bahkan raja pun tunduk kepada ulama. Wa qala Wahbun, berkata Imam Wahab rahimahullah, yatasha'abu minal ilmi asy-syarafu. Wa in kana sahibuhu daniyan wal izzu wa in kana mahinan wal qurbu wa in kana qasiyan wal ghina wa in kana faqiran wal mahabatu wa in kana wadi'an. Kata Imam Wahab rahimahullah, yatasha'abu minal ilmi syarafu, dari ilmu bercabang berbagai macam kemuliaan dan kehormatan. Jadi dari ilmu bercabang berbagai macam kemuliaan dan kehormatan. Wa in kana sahibuhu daniyan, walaupun pemilik ilmu tersebut daniyan, dari keluarga yang rendah. Walaupun bukan keluarga yang terpandang, bukan keluarga bangsawan, dia akan menjadi terhormat, dia akan menjadi manusia yang mulia. Kenapa? Karena ilmu. Wal izzu wa in kana mahinan, dan dia akan menjadi mulia walaupun dia dari keluarga yang terhina. Wal qurbu wa in kana qasiyan, dan akan mendekat dan akan dekat, wa in kana qasiyan, walaupun dia dari jauh. Maksudnya begini, dia akan dekat walaupun dia dari jauh. Kalau dia dari asalnya jauh, maka orang akan mendekat. Paham? Kalau dia orang yang rendah, maka dia akan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalaupun dia menjauh dari manusia, manusia akan mendekat, manusia yang akan datang, manusia akan bertanya. Kalau dia jauh, rendah maksudnya di sisi Allah, maka dia akan menjadi dekat kalau dia berilmu. Wal ghina wa in kana faqiran, dan dia akan berkecukupan. Wa in kana faqiran, walaupun dia adalah orang fakir.
Kenapa? Karena sebagaimana yang kita jelaskan dalam wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wardha bima qasamallahu lak." Karena dia ridho dengan apa yang Allah berikan. Walaupun mungkin dia dari keluarga yang sederhana atau untuk makan saja serba kekurangan, tapi dia akan merasa cukup karena dia memiliki ilmu. Dengan ilmu yang dia miliki, dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Bukan berarti kalau kita menjadi ahli ilmu anti harta, enggak. Ulama-ulama itu banyak yang kaya raya, tapi kekayaan mereka peruntukkan untuk apa? Untuk beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama kalau nggak salah Imam Ibnul Mubarak. Dia menghajikan para ulama-ulama yang lain. Setiap tahun dia menghajikan beberapa ulama, kemudian membiayai hidup ulama dan seterusnya. Imam Abu Hanifah seorang pengusaha besar. Jadi ulama-ulama itu banyak yang orang kaya raya, tapi mereka tidak diperbudak oleh dunia. Kekayaan mereka gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya, mereka diperbudak oleh harta. Sehingga apa? Sehingga mereka lalai dari Allah, mereka lalai dari beribadah. Kenapa? Karena mereka diperbudak oleh hartanya. Wal mahabatu wa in kana wadhi'an. Dan orang yang memiliki ilmu itu akan berwibawa wa in kana wadhi'an, walaupun mereka dari keluarga yang rendah. Dia akan berwibawa di hadapan manusia walaupun dia bukan dari keluarga bangsawan atau dia dari keluarga yang rendah, wadhi'an, yang rendah. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan lagi athar yang ke berapa? 1 2 3 4 5 ke-6. Wa an Muadz radhiyallahu anhu. Dari sahabat Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Perhatikan kata sahabat Muadz bin Jabal. Ta'allamul ilma, pelajarilah ilmu. Fa inna ta'allumahu hasanatun. Karena sesungguhnya mempelajari ilmu itu adalah kebaikan. Jadi kita belajar ilmu itu adalah sebuah kebaikan, mendatangkan pahala, mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa talabahu ibadatun, dan menuntut atau mencari ilmu itu adalah ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu-waktu kita di pesantren, di pondok dalam rangka menuntut ilmu adalah ibadah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mudzakaratahu tasbihun, dan mengulang-ulang ilmu, memurajaahnya. Kita belajar lagi, diulang lagi, kemudian murajaah lagi. Tasbihun, ini seumpama kita bertasbih. Jadi mengulang-ulang ilmu itu merupakan tasbih, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal bahthu anhu jihadun, wal bahtha anhu jihadun, dan meneliti ilmu merupakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa badlahu qurbatun, kemudian meluangkan waktu kita, meluangkan harta, kemudian tenaga, waktu untuk menuntut ilmu, qurbatun, merupakan ketaatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'limahu man la ya'lamu sadaqatun, kemudian mengajarkan ilmu bagi mereka yang tidak mengetahui, bagi mereka yang jahil, adalah merupakan sedekah. Makanya kalian jangan malas untuk memberi manfaat dan faedah bagi adik-adik kalian, bagi saudara-saudara kalian. Jika
teman kalian kebingungan dalam suatu permasalahan, tidak memahami maksud perkataan ulama atau maksud sebuah ungkapan, atau ingin bertanya tentang ibadah, tentang puasa, tentang apa saja tentang yang berkaitan dengan ibadah, maka jangan bakhil. Sampaikan, ajarkan, jelaskan, karena itu adalah sedekah, terhitung sedekah pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ingin bersedekah, dengan kita mengajarkan ilmu. Jadi jangan berat. Jangan berat. Nah, jadi ketika kalian nanti di kampung diminta untuk ngajar apa saja, entah Iqra dan yang lainnya, maka luangkan waktumu, karena itu adalah sebagai sedekah kalian, sehingga kalian mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan insyaallah bisa kita fahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi motivasi-motivasi yang disampaikan oleh para ulama, motivasi-motivasi yang disampaikan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita fahami, kita baca berulang-ulang. Bila perlu kita hafalkan, sehingga kita betul-betul bisa mengamalkan dan menjalankannya insyaallah. Kalau kalian sungguh-sungguh, insyaallah kesuksesan itu di hadapan kita. Karena Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali apabila kaum itu mau merubah dirinya sendiri. Tidak mungkin Allah akan menyebabkan membuat kalian pintar kalau kalian tidak mau belajar. Harus ada badlul asbab, mencari sebabnya. Nah, jangan sampai saya ingin kenyang. Saya ingin kenyang. Sudah ada nasi di depan kalian. Kalau kalian tidak suap, kemudian kalian tidak kunyah, maka kalian tidak akan pernah kenyang walaupun ada nasi di depan kalian. Begitu juga kalau kalian di sini, walaupun kalian di pesantren, walaupun kalian di pondok, kalau kalian tidak belajar, tidak menghafal, tidak sungguh-sungguh dan tidak berikhtiar, tidak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan menjadi siapa-siapa. Maka kesempatan kalian berada di tempat yang baik, yang senantiasa setiap hari kalian belajar, menghafal, membaca Quran, berzikir dan seterusnya, maka manfaatkan saat-saat ibadah ini untuk Untuk sungguh-sungguh belajar supaya kelak kalian menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain dan menjadi orang yang sukses di dunia maupun di akhirat. Kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.